Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Ya, hari ini judulnya tuh apa ya? Beres-beresin kandang setelah Lebaran ketupat ya, seperti itu deh. Ini BTW tag-nya aku sudah lama ya, tapi aku nggak upload karena ada kesibukan hal-hal yang lain ya. Oleh karenanya, yuk kita simak bersama-sama video ini dengan sesuka hati, video yang sederhana yang aku buat ya. Ini tagnya biasa-biasa aja ya. Jadi tuh gimana ya, sekarang tuh fase-fase Lebaran ketupat ya, kayak gitu deh. Ya, kayak gitulah. Sebelumnya aku ucapin salam peternak rumahan untuk para pecinta ataupun penghobi ataupun semua pecinta seluruh ayam hias ekor lidi maupun ayam ya, kayak gitulah. Ya, sekedar info-info ya, hari ini tuh kita mau ngasih pakan dulu ya. Untuk racikan pakannya seperti biasa teman-teman, aku menggunakan dedak dan juga jagung dan juga konsentrak ya teman-teman. Konsentraknya konsentrak dewasa kayak gitu deh. Kalau untuk anakan aku menggunakan konsentrak 511 kayak gitu teman-teman. Jadi enak lah pakai pur itu bisa mengubah ya, konsentrak ajaib lah kayak gitu deh. BTW kandangnya sekarang begitu lumayan becek teman-teman. Jadi mau tidak mau tuh kita harus harus bersihin teman-teman. Karena kalau tidak dibersihkan banyak bakteri-bakteri yang menumpuk dan akhirnya bakalan menyerang pada ayamnya teman-teman. Ya kayak gitu deh. Sederhana tapi bisa menghasilkan yang berdampak positif bagi ayam kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan dibersihin 100% ya otomatis nggak bakalan bisa teman-teman, kecuali ayamnya tidak ada, baru itu bisa bersih 100% teman-teman. Ayam itu, tempat kandang itu kalau mau bersih kayak gitu itu nggak nyampe 100% teman-teman. Ya mungkin hanya berapa ya, 80% lah kayak gitu teman-teman. Ya kita rawat semaksimal dan semampunya kita. BTW kalau aku bersihin tuh nggak nentu teman-teman. Kalau sudah full banyak kotoran dilihatnya itu sudah tidak senang, itu baru aku bersihin teman-teman. Ya kayak gitu deh. Perawatan sederhana namun bisa berdampak positif pada ayam lah. Itu yang aku suka. Kita beresin petarangannya juga teman-teman, supaya ayamnya juga rajin nelur teman-teman. Oh iya teman-teman, BTW untuk kabarnya si Krisna sekarang dengan si Putri JR ya teman-teman. Putri JR itu ya dari farmnya Mas Aditya Farm teman-teman. Dari farmnya Mas Riki Aditya itu sekarang gimana teman-teman, sudah mau gemuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti seminggu nanti bisa bertelur teman-teman, dan juga bisa menghasilkan keturunan yang sangat super ginok-ginok, gemuk-gemuk, dan posturnya besar, tinggi, gagah kayak gitu teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa tahu bagaimana tips ataupun solusi dari cara mengatasinya supaya cepat bertelur teman-teman. Karena tuh ya gimana ya, lama bertelurnya teman-teman, karena aku masih nggak tahu teman-teman, masih pemula ya kayak gitu deh. Jadi sangat sederhana sekali ya untuk perawatannya. Ini kita mau sepilin si Balaram teman-teman. Si Balaram sekarang kondisinya begitu sangat lumayan, wah keren deh pokoknya.
Posturnya gagah, tinggi, besar, dan sangat ciamik teman-teman. Aku sangat suka sekali dengan posturnya si Balaram ini teman-teman, karena ini aku full box, ataupun kalau ini mau ngawin itu aku sekarang ingin memberikan pelajaran kepada ini supaya bisa ngawin duduk teman-teman. Karena kalau sudah bisa ngawin duduk, otomatis birahinya bakalan menurun ya teman-teman. Karena birahinya ini sangat agresif sekali teman-teman. Wah, begitu luar biasa ini ayam teman-teman. Ayam hias ekor lidi. Kenalin nih ayamnya, namanya si Balaram ya. Ingatin teman-teman, kalian yang bakalan menjadi saksi teman-teman. Ya hanya sebuah vlog-vlog ya. BTW gimana nih kabarnya? Aku sapa-sapa dulu penontonku dan penonton setia dari channelku teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Baik-baik kah? Gimana kondisi rawatan ayam kalian teman-teman? Ya, kalau ayam-ayamku kayak gini deh. Ya, kalau ayam kalian gimana? Itu ada yang sakit tuh teman-teman, satu teman-teman. Itu nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena kondisi cuaca dan juga faktor dari cuaca ya, karena cuaca di Madura tuh sekarang begitu nggak nentu teman-teman. Kalau panas full panas teman-teman, kalau hujan hujannya lumayan dahsyat teman-teman, beserta angin-anginnya teman-teman. Sebenarnya tuh yang bermasalah itu udaranya teman-teman, anginnya teman-teman. Karena kalau angin menembus pada tubuhnya ayam itu, wah itu siap-siap deh keesokan harinya teman-teman. Itu ayamnya ya pasti kayak gini. Ini sulit untuk teman-teman, untuk sehat kembali itu sangat sulit teman-teman. Ya, faktor solusi dari ayam kayak gini tuh gimana ya? Dari angin itu teman-teman. Solusinya ya kita harus asah pisau teman-teman. Kalau ayam kayak gini teman, jadi pisaunya tuh harus diasah supaya ayamnya bisa kita manfaatkan kayak gitu deh. Ya kalau kayak ini tuh sudah sulit untuk mau sehat kembali. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin ayam seperti ini. Kalau tahu, pengen teman-teman, pengen sharing-sharing teman-teman, khususnya yang deket-deket dengan rumahku teman-teman. Aduh teman-teman, alhamdulillah ya sejauh ini proses kita ya mulai dari dulu sampai sekarang sangat sangat bersyukur sekali, sangat antusias bisa menjalani konten sehari-hari dan bisa menyempatkan diri untuk bisa upload video panjang yang kayak gini teman-teman. Ya berkat dukungan kalian saya sangat merasa senang sekali dan ya sangat bersyukur sekali teman-teman. Walaupun videonya ini hanya ya sederhana, tapi bisa konsisten itu sudah luar biasa teman-teman. Suatu kesenangan bagi saya dan suatu kebahagiaan bagi saya, dan mudah-mudahan para teman-teman dan juga para subscriber bisa mendukung dengan konten yang sederhana ini. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Jadi sampai mana tadi ya pembahasannya? Bersih-bersih ya. Ngomongin bersih-bersih kandang tuh aku tuh sangat suka teman-teman. Aku tuh ya kalau masalah kebersihan jangan ditanyain teman-teman. Males teman-teman untuk bersih-bersih teman. Kalau aku tuh ngebersihin tuh yang nggak nentu teman-teman. Kembali kepada yang awal tadi teman-teman. Kalau sudah nggak enak dilihat ataupun baunya tidak sedap, itu segeralah. Karena ayam itu tanpa disadari nanti
pasti kalau tempatnya kotor itu mengakibatkan ayamnya itu mendadak pernafasannya itu bermasalah, teman-teman. Jadi saya harus ya berhati-hati dengan menjaga kondisi ayamnya, teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang, teman-teman. Karena kalau sudah berulang-ulang dari faktornya mana itu wah sudah sangat fatal, teman-teman. Dulu tuh aku sempat mengalami ya apa namanya ya anakan-anakan yang baru netas kok umur 5 hari 6 hari itu semuanya sudah mati semua, teman-teman. Itu aku setiap ada anakan-anakan yang menetas yang telah bisa apa namanya ya bisa bersama indukannya itu semuanya mati, teman-teman. Itu terus berulang-ulang. Itu aku mencari permasalahannya, ternyata ayamnya itu kedinginan dan faktor cuaca juga nggak nentu, ayam masih belum kebal. Jadi ya harus aku pelajari, teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah punya kandang box 2, teman-teman, untuk DOC ya, teman-teman. Jadi kita harus mencari permasalahan ya dan juga kenyamanan, teman-teman. Nah, faktor yang paling utama itu nyaman ya, dan juga ya permasalahan itu semuanya harus stabil, teman-teman, dalam mengatasinya ya. Kalau sudah stabil, kita enak, ayamnya enak, itu wah suatu kenikmatan yang luar biasa, teman-teman. Jadi jangan ya kondisinya dari tadi itu jangan pernah malas, teman-teman, karena orang malas tuh gimana ya, aku sebenarnya sangat malas, teman-teman, gak suka yang sibuk-sibuk kayak gitu, pengennya tuh rebahan. Tapi ujung-ujungnya aku juga mau bangkit, mau seperti orang yang kayak lain, kayak gitu doh, teman-teman. Wih, kok jadinya curhat deh. Ya, mungkin hanya segini dulu ya videonya, teman-teman. Mudah-mudahan di next video nanti kita bisa upload lagi, teman-teman. Saya Farhan Ramdhani, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.